Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo kita terus akan malih nggih wiridannya ini. Nah, kita masih menjelaskan masalah Gusti Allah ini, menjelaskan masalah ayat perkeluargaan. Kemarin kan belum selesai, baru pada sampai ayat fasolihatu qanitatun hafidatun bil ghaibi. Nah itu. Bima hafidallahu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, nah ini masalah manajemen keluarga yang serba komplit ya. Ar-rijalu utawi wong lanang iku qawwamuna, bertanggung jawab, memimpin, mengendalikan, ngopeni. Nah, 'alan nisa'i ing atase bojo-bojone si ar-rijal. Memang kata nisa ini maksudnya istri dari tiang wong lanang. Nah, bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din, di mana berkeluarga itu mau tidak mau harus kita yakini ini bagian dari fadl Allah ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kepemimpinan ya, kemudian yang dipimpin dengan yang memimpin itu kita gak boleh saling meri ya, karena bagaimanapun itu merupakan termasuk bagian dari fadl Gusti Allah. Nah, makanya perlu ditoto masalah kepemimpinan yang ideal ya. Nggih matur nuwun. Keistimewaan untuk orang laki-laki dibedakan dengan orang-orang perempuan itu, ibu-ibu jangan meri nggih, karena kemarin kita sudah ini ya, bitabdilihi lahum alaihina bil ilmi wal aqli wal wilayati ya, itu. Jadi keistimewaan ghairi zalika, memang ada kelebihan-kelebihan, tetapi bukan berarti orang perempuan ini juga tidak mempunyai potensi dan kemampuan di dalam masalah memimpin, bisa. Nah, tetapi memang ya, jadi ini kan gambaran sederhana manajemen keluarga. Nah, itu. Jadi kalau ada yang dipimpin dan ada yang memimpin. Ketika dalam keluarga itu Gusti Allah seolah-olah memberi penempatan kepemimpinan kepada suami, yaitu yang perempuan jangan protes ya, supaya tidak menimbulkan dua matahari kembar. Masa suami istri merasa jadi pemimpin semua, suami jadi pemimpin, ya aku ya jadi pemimpin mas, ya boleh. Memang betul dalam hal kaitannya dengan manajemen operasional di rumah, manajer, istri bertanggung jawab sebagai manajer. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti. Nah kan itu, seorang istri itu manajer bagi perusahaan rumah tangganya, bibakli jauh jiha ing dalam rumah di rumah suaminya itu manajernya. Jadi gak boleh ada direktur sama-sama statusnya di direktur
Jadi yang satu direkturnya, yang satu manajernya. Jadi suaminya direktur, istrinya manajer, kan beda. Terus ada pembagian peran yang jelas dalam Islam. Makanya ada istilah hak dan kewajiban. Ada pembagian peran. Suami kewajibannya apa, istri haknya apa. Suami haknya apa, istri kewajibannya apa. Jadi ada pembagian peran. Nah, yang jelas. Begitu juga kelebihannya itu di situ, Bung ya. Jadi kita bima fadl wong ala ba'din wa bima anfaqu. Begitu juga masalah ekonomi ya, dominasi ya tetap harus suami, Pak. Itu sampai walaupun boleh suami kaya raya, istri kaya raya, suaminya numpang di kehidupan istrinya. Gak apa-apa, Mas. Wabima angfaku itu jadi kelebihan yang kedua. Orang laki-laki itu kalau dikaitkan dengan masalah ekonomi ya kadang-kadang memang Gusti Allah selalu memberi kesempatan orang laki-laki itu sebagai suami. Nah, sementara orang perempuan boleh juga punya harta, mengembangkan usahanya, mendapatkan bayaran dari karir kerjanya boleh. Tetapi ketika menginfakkan, ingin mensodakohkan, ingin menjariahkan, ingin menginfakkan hartanya tetap harus seizin suami. Wabima anfaku amin amwalihim itu ya. Fasolihatu qanitatun hafidat. Nah, kemudian istri-istri ini diharapkan, nah itu ibu-ibu ya, menjadi istri yang solihah. Gambaran istri yang solihah itu apa? Qanitatun, orang-orang yang taat. Aimutiatun, tegese tiyang estri ingkang taat nang bojone. Selama bojone ini ya betul-betul sebagai suami yang baik ya. Jadi mutiatun li azwajihinna, yaitu estri-estri yang selalu taat, patuh, manut kepada turhafidatun lil ghaibi ya. Begitu juga ketika suaminya pergi dari rumah kerja ya, istri itu menjaga diri di rumahnya itu. Lil ghaibi maksud suaminya pas budal kerja, apalagi suaminya pas di Surabaya Selasa Rabu Kamis umpamanya, istri saya di rumah Bu, sendiri sama anak-anaknya. Jadi menjaga furujnya itu tidak diobral kepada yang lain. Wafili furujihina wa ghari, menjaga kehormatannya, izin pergi, jangan mumpang-mumpung. Wah, mumpang-mumpung gak ada suami, celuk koncone, celuk tonggone, ayo pergi bareng-bareng kemana, gak boleh. Nah, jadi ketika suami tidak ada, jenengan betul-betul menjaga diri. Mohon maaf ini Gus. Jadi mufasir juga sangat paham karena dari dulu itu sama wataknya itu. Karena ada wal mutakhidati dan boleh jadi ya, ketika suaminya gak ada, istri ini justru ngerawat laki-laki piaraan. Makanya di sini hafidatun lil ghaibi itu ditafsiri li furujihinna wa ghairiha bi ghaibati jihinya, di mana istri itu menjaga, merawat, cok sampai selingkuh. Nah, suami gak ada, bahkan naudzubillah min zalik ya, ada juga kelakuan tapi sudah tobat. Begitu suaminya pergi kerja langsung nipul gendaannya, Mas suami saya sudah berangkat, monggo ke rumah. Nah itu naudzubillah min zalik. Jadi ayat ini memang menggambarkan bahwa ada kelakuan-kelakuan ibu-ibu yang mutakhidati ahdan. Nah,
merawat wong liya suaminya ketika suaminya tidak ada, mana itu. Atau malah artinya melakukan ikatan tanpa nikah. Bima hafidallah, bima karena marang perkara maring napa wae hafidho kang ngreksa huna ing wanita-wanita yang hafidotun qanitatun itu ya sinten Allah Gusti Allah. Haisu auso alaihinal azwaju ta'yatu ketika suaminya ini memberi wasiat, memberi nasihat, memberi pesan, hati-hati lo dek. Ya, nah itu. Saya tinggal, awakmu nang umah, hati-hati. Di koma itu sudah selesai. Itu kaitannya dengan bagaimana istri-istri yang solihah, istri-istri yang taat kepada suami. Ya prigel, ada istilah prigel Bu nggih. Pinter, prigel, napa malih Bu? Pinter, karena ibu-ibu itu wajib pinter, ibu-ibu wajib mengerti ilmu. Sebab madrasatul ula lil banin wal banat. Mohon maaf. Nah, kalau keluarga anak-anaknya itu kurang baik, nah perlu introspeksi, berarti peran istrinya yang tidak begitu bisa mendidik anaknya secara baik. Mohon maaf Bu, jadi madrasatul ula lil banin wal banat. Ibu-ibu itu harus menjadi tempat belajar pertama untuk anak-anak baiknya perempuan maupun laki-laki. Nah kalau ibu-ibu sudah tidak lagi peran keibuan sebagai pendidik anaknya pertama di rumah, jangan harapkan kita ini punya generasi yang baik. Ini sudah sunatullahnya seperti itu ibu-ibu. Nah oleh karena itu kelanjutan ayat ini untuk menggambarkan ibu yang istri ya yang kurang baik, maka ada ungkapan wallati takhafuna nusuzahunna ya faiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dorban ghairu mubarihin. Nah ini wallati lan utai wong wadon istri, maksudnya ini walati itu alakohnya kepada istri-istri, kebalikan daripada pasolihatu, ada kekhawatiran takhofuna ya. Kang podo wedi sapa sira para suami, khawatir maksudnya itu meragukan. Nah itu khawatir si istri itu berbuat apa? Nusuzahunna ya, berbuat nuzuz. Nuzuz itu berbuat berbuat durhaka ya. Isyana lakum, dikhawatirkan istri-istri ini tidak solihah. Kalau pas solihatu qanitatun hafidatun itu sudah, itu gak usah di ini lagi, itu sudah di ini. Nah berarti di balik istri yang solikah ada juga yang tolihah. Nah toleh, soleh dan toleh. Nah, walati ini gambarannya untuk istri-istri yang tolehat. Nah, bukan yang solihat. Nah, sehingga suaminya ini mengkhawatirkan ya nopo bojo kula niki. Korodo dablek ini. Ai isnahuna lakum bi andharat amaratuhu. Dengan pertelo jelas mengekspresikan sifat-sifat yang tidak solihah, disuruh bangkang melawan kejano dhewe lho. Mas dek ya apa jaluk ngombe cukup dhewe. Wis kacau. Ya apa dek aku arep budal
durung ana istrikaan. Cukup dhewe istrikaan dhewe. Nah, itu. Kan ada tuh sing nyenggrang nang bojone. Banyak ya, Masya Allah. Ini bahaya itu, bahaya. Jadi ini, dan ini artinya pasti ada wong ini Gusti Allah kok sing dawuh. Sutradara yang menceritakan ke kita walati takhafuna nuzuzahunna itu nuzuzahunna itu kan skenarionya apa sutradaranya yang bercerita ke kita. Jadi ada Pak nasib duwe bojo ada Pak ada. Nah kalau ada indikator, baru indikator Pak ini, baru tondo-tondo. Kadang-kadang memang mohon maaf itu kadang-kadang picu utama masalah ekonomi. Ketika suaminya tidak lagi memberi perlindungan ekonomi secara mapan, mulai. Yang kedua kadang-kadang memang watuk wahing ya, makanya monggo terutama keluarga-keluarga muda dan calon-calon berkeluarga Bu, jangan membiarkan pacaran tapi tidak ngerti bagaimana hak dan kewajiban calon suami dan calon istri. Akhirnya ya Insya Allah waduh zaman sekarang ini, makanya saya ini pesimistik ya, istilah generasi emas, generasi perak, generasi perunggu itu pesimistik. Karena apa? Kalau manajemen keluarga dan organisasi keluarga kita tidak kembali kepada SOP sesuai dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, jangan bermimpi. Coba jenengan ini sekarang kalau sore ya, kalau gak hujan sepedahan, tapi sepedahan itu nangis sore tol Pak, mulai dari Waru sampai ke Gunung Anyar sana, Masya Allah. Mana itu di bundaran itu sore tol bundaran itu ya Allah. Terus lagi mana itu Gunung Waru. Apalagi kalau malam Ahad coba, aduh ibu-ibu jalan-jalan malam Ahad coba, bagaimana anak kita ini jadinya koyo opo, KP sampai jam 1 jam 2, kadang-kadang kopi 1 gelas karo HP, ya kan? Cari yang ada wifi-nya. Ya Allah, kadang anak sekarang maka jadi apa? Tidak ada, dan tidak ada gerakan dari para orang tua peduli anak itu. Orang tua peduli belajar itu koyo-koyo saniki gak ono. Diumbar ae dijarke ae karep-karep punah. Bahkan arek cilik ben gak repot orang tuane bekali HP ya itu mulai ya kan banyak itu, daripada repot ibu repot bapak anaknya tuku HP bahkan dibuatkan program game ngene lho nak, ayo aja nih saya lihat insyaallah. Nah, kalau usia balita, usia SD, usia SMP, di saat mestinya itu disuplai nutrisi keilmuan, kebiasaan. Makanya coba aja kita lihatlah terutama 20 tahun terakhir sekarang ini coba. Sedih ya, kalau kita, makanya monggo kalau sudah seperti itu kan mestinya kembali kepada
jalan Gusti Allah. Fafiru ilallah, kembali carilah. Fa khaufuhunnallaha. Pertama apa? Ininya itu, terapinya itu kalau ada indikator. Jadi Gusti Allah ini memberi pilihan kata yang cukup unik gitu. Walati takhafuna nusuzahunna. Sakjane kan itu. Awakmu itu pasti akan menemukan istri sing rada dablek. Tetapi suami sebagai aqwamuna maka perlu adanya terapi. Terapi pertama apa? Fa'iduhunna, berilah nasihat. Nah, istri-istri itu dengan baik. Tuturi sing apik. Dituturi Pak, mau idoh hasanah, wah makanya kan ada semua yang dituturi sing ape. Jadi tolong bapak-bapak, makanya ada pepatah Jawa ya, jadi istri itu kan cermin suami. Istrinya dablek ya karena suaminya juga dablek. Artinya suami tidak bisa mengendalikan, tidak bisa. Dan saya rasa memang berumah tangga itu experience yang menentukan itu, pengalaman. Watak wahing suami istri itu tidak bisa karena alim, karena hebat, karena umpamanya pendidikannya tinggi, hafal Quran, tapi berumah tangga itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Ini kalau betul-betul tidak nah itu. Pacaran, memel, begitu nikah belum tentu. Karena itu naudzubillah min dzalik ya, ojo sampai membiarkan anak-anak kita mempunyai hubungan dengan lawan jenis ya, tanpa norma. Ya, saya sering marahi itu Bu, ada mahasiswa ke rumah berdua, tanya, kamu sudah punya ikatan belum? Ngawur, udah gak usah ketemu saya. Saya gak. Fa'iduhunna, pertama nasihati, tuturi sing api. Fa khawifuhunna Allah, ajari agar istri itu betul-betul takut nang Gusti Allah. Nah, satu itu terapinya itu. Nah, oleh karena itu yang nuturi suami juga harus dengan kelakuan yang baik. Jangan-jangan suami dablek, mabuk-mabukan, macam-macam kan. Terus yang kedua, terapi yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i. Pisah tidur, bukan pisah itu. Tidurnya ben ijen-ijen. Nah, itu wahjuruhunna fil madaji. Madaji itu tempat tidur. Nah, pisah ranjang. Sudah awakmu Dek dinasihati gak iso ya wis saiki ngene ae, wis aku ora kumpul karo awakmu, ora kelon. Lah iya tahu kan maksudnya wahjuruhunna fil madoji itu istrimu ojo dikeloni ya iki ben ae ben tidur ijen. Kalau dan ini bagian dari terapi ya. Bagian dari terapi memperbaiki akhlaknya istri. Ya, kasihan delo katanya kan gitu. Bahkan tidur atau tidurnya apa singkur-singkuran. Tidur karena rumahnya RSSS, kamarnya hanya ada satu, ya saya ingin turu singkur-singkuran. Nah, itu. Ini sudah merupakan merupakan celah-celah. Jadi nusuz itu awal dari keretakan berumah tangga. Maka perlu terapi. Kalau dengan terapi ini nanti masih belum bisa, maka ayat berikutnya itu syiqaq. Ayat setelah nusud terus syiqaq.
sikok tuh tukaran terus, gak iso saling menyadari. Makanya saling memberi maaf, saling minta maaf, suami istri penting ya. Sudahlah, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ini tahulah bagaimana kehidupan yang baik dalam berumah tangga itu kados nopo. Nah, kami ini kan Gusti Allah memberi warning ya, bahwa dalam berumah tangga itu tidak selamanya berada di dalam jalan lurus. Ada juga jalan jalan berkelok. Gelombang di samudra itu tidak selamanya ya, ada gelombangnya cukup maka muncullah istilah prahara. Prahara dalam rumah tangga. Dan yang cerai itu banyak sekarang ini, Bu. Insya Allah yang cerai itu luar biasa. Monggo kalau gak percaya jenengan ikut kali kulo datangi pengadilan agama. Surveinya itu datangi pengadilan agama. Nah, kalau dengan cara pisah ranjang, tidak tidur bareng, masih duablek, nggak berubah-berubah, wadribuhunna. Habis itu coba istrimu itu sekali-sekali diingatkan ya, dengan memukul. Tetapi mohon maaf, memukulnya di sini dorban ghaira mubarrihin, memukul di mana pukulannya ini yang tidak menyakitkan. Itu di Malang itu kan mutilasi itu sampai istrinya dimutilasi kan gara-gara cemburu awalnya mari ngono tukaran. Terus sama dengan di Jakarta itu kan yang membunuh anak-anaknya dipateni pisan itu kan, ya Allah. Jadi ya karena memang nggak tahu ngaji. Jadi sinilah pentingnya kita ngaji itu. Gusti Allah itu harus paham, kamu berumah tangga itu tidak selamanya berada di dalam namanya kemesraan ini. Ya. Ada, mesti ada gelombangnya, ada gejolaknya. Bahkan kadang-kadang istri manggil suaminya jangkar dengan manggil namanya, ada juga kan itu. Monggo ibu-ibu yang waktu suaminya ada, kemudian masih ada sisa-sisa, ya biyen suamimu tak, nah itu sering-sering ziarah kubure. Wadribuhunna, pukulah istrimu itu tetapi dengan pemukulan yang tidak menyakitkan. Agar apa? Ilam yarji'na bil hijron, supaya kapok berbuat gak beresnya itu betul-betul segera kembali kepada jalan lurus. Nah, tetapi Pak ini fa'in atok nagum, nah ini alaihina sabila pala tabawu alaihina sabila. Jadi kalau memang dia sudah baik, sudah taubat, sudah sadar, ya jangan terlalu berlebihan lah. Nah, jangan sing aneh-aneh, ya kita melakukan pendidikan kepada istri. Ya. Jadi, ngoten Bu, ini etika dalam berumah tangga ini. Jadi bagaimanapun, alhamdulillah Islam ini ngajari ke kita bagaimana bersuami istri. Manajemen rumah tangga itu betul-betul dielmoni saestu. Di antara ayat ini merupakan sebuah landasan ideologis bagi manajemen rumah tangga. Kalau istri itu baik, seperti apa kita memperlakukannya. Kalau istri ini sedikit-sedikit rodo dablek,
seperti apa kita membuat apa, melakukan terapinya. Jadi ojo sampai ya apa namanya kita berlebihan, mukul istri, ngaploi sampai muncullah istilah kekerasan dalam rumah tangga. Kita sudah punya undang-undangnya itu ibu-ibu, KDRT itu ya, kekerasan dalam rumah tangga itu undang-undang nomor berapa tahun berapa Bu? Ada yang tahu undang-undang KDRT? Jadi kalau ibu-ibu contohnya tempo hari itu kan ada seorang istri dihajar oleh suaminya, lapor Bu ke polisi Bu. Nah itu. Pernah ingat cerita Lisa Bu tahun berapa itu yang oleh suaminya disiram wajahnya air keras? Iya, masih ingat nggak? Nah itu. Jadi suami, nah oleh karena itu bapak-bapak kalau punya anak laki-laki contohilah sebagai bapak yang baik dan sebagai suami yang baik. Lisa itu kan sampai menjadi berita yang cukup menghebohkan itu. Kok tego gitu loh, sampai air keras disiramkan ke wajah istrinya. Kok gak iling waktu di kasur, ya itu. Kok gak iling waktu di sumur, namanya. Kok gak iling waktu di dapur. Nah, itu. Dan mohon maaf, berumah tangga itu memang rawan juga itu dihasut oleh iblis dan setan itu kan. Dalam surat Al-Baqarah itu kan setan itu tidak sepertinya tidak ikhlas kalau pasangan-pasangan itu berumah tangga itu hidupnya ideal, harmonis, kemudian penuh dengan kasih sayang tuh iblis tuh ini makanya iblis tuh menggoda bila perlu gak usah rabi-rabian. Nah, itu. Makanya kalau kamu berdua, itu kan pasaitonu pasalisu asyaiton. Makanya namanya kholwat. Nah kan kalau kamu berdua bersepi-sepi ria, maka ingatlah bahwa yang ketiga itu mesti setan. Nah, itu. Makanya ada istilah kholwat, larangan berkhorwat dengan bukan muhrimnya. Jadi Gusti Allah tuh maha pirsa bapak-bapak nggih, monggo kita ilmoni saestu berumah tangga ini, sebab berumah tangga itu adalah benteng umat Islam di dalam membangun masa depan. Nah, itu. Kalau keluarga ini sudah gak harmonis, suaminya jalan dewe, istrinya jalan dewe, maka muncullah istilah broken home. Ya. Broken home, dan rata-rata anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga yang broken home itu hasilnya ya juga ya gak betah di rumah, gak nyaman di rumah. Muncullah cari pelarian narkoba, pelariannya di kafe semalam suntuk. Inna waha satun Gusti Allah iku kana onun Gusti Allah kana aliyan dat kang moho luhur moho tinggi kabiron tur maha agung. Oleh karena itu fahdaruhu ayu akibakum ing dalam tumuhun, makanya hindarilah cara memperlakukan istri secara zalim, cara menyiksa, menghukum istri secara zalim. Gak boleh perempuan. Ngoten Bu nggih, monggo ilmuani saestu, terutama kalau panjenengan punya anak-anak yang gadis, bapak-bapak punya anak-anak yang joko, nasihati. Walaupun memang ya itu berat, kadang-kadang kita ini berat.
Saya menyedihkan betul ini. Kalau keluarga-keluarga ini tidak ditoto kembali, maka jangan berharap lembaga pendidikan itu menjadi lembaga pengkaderan. Karena orangel bu anak sekarang tuh, ya Allah, didik anak sekarang tuh angel. Makanya butuhnya parenting. Ya, saya minta itu anak-anak ngaji di sini, ibu-ibunya itu nanti secara periodik ada parentingnya supaya nyambung hubungan emosional antara para ustadz dengan orang tua anak-anak yang ngaji di sini, yang masuk playgroup. Mulai nih kemarin baru eksperimen, jadi ternyata pentingnya parenting itu penting. Jadi ada jadi jangan sampai bahkan ke depan itu kalau bisa, nah, di samping parenting juga ada semacam ini, ada semacam workshop keluarga sakinah. Bukan bercerita terus, ada ininya, ada semacam pelatihan bagaimana terutama untuk pasangan-pasangan muda itu. Ya, itu sebab kalau tidak betul dirawat masalah rumah tangga ini, imbasnya kepada anak. Nah, kalau anak maka sama dengan membunuh karakter masa depan. Nah, itu. Dowo itunya itu imbasnya itu ya. Kalau rumah tangga ini mulai dari bagaimana punya anak tidak ditoto berdasarkan takhayyaru linutafikum, kan sampai ada hadis sana. Wahai laki-laki, pilihlah calon-calon semaian bibitmu itu. Takhayyaru linutafikum. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya, jadi memang peran ibu itu menentukan terhadap masa depan generasi umat. Apakah anak itu bisa jadi pemimpin, apakah anak itu bisa menjadi kekuatan masa depan bangsa, ya itu keluarga itu mempunyai investasi yang cukup dominan. Investasi ngoten Bu nggih, ini innallaha kana aliyang kabir. Makanya jangan menang-menangan dalam rumah tangga itu. Ya sudah, nerima apa hasil usaha suami ya. Jangan besar tiang daripada pasak ya, besar pasak daripada tiang ya. Akhirnya ambruk ya. Karena kayunya entek pasaknya itu mestinya. Ngoten Pak nggih, ini monggo kita ilmu itu ya, monggo Bu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Ustaz itu menyampaikan bahwa seorang ibu itu adalah sebagai seorang wakil besar rumah, sehingga seorang ibu itu memang harus bisa dicontoh anak dan keluarga, tapi seperti itu. Tapi bagaimana Ustaz dengan apa ya, pengaruh lingkungan yang luar biasa? Misalkan justru bapaknya sendiri yang tidak bisa dicontoh, katakanlah bapaknya bijak, ini apakah tetap yang menjadikan kalau untuk pertama kali tetap seorang ibu? Terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Jadi memang kita ini dalam Al-Quran itu kan ada 3 cerita perumah tanggaan yang mesti kita jadikan barometer. Contohnya 1, digambarkan bagaimana keluarganya Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Ini kan gara-gara istrinya rada dablek, maka anak namanya Kan'an itu kan tidak bisa menjadi anak yang baik. Yang kedua ceritanya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Maka lahirlah keturunan sampai sekarang. Kalau dilacak gen pemimpin dunia itu sekarang ya, itu mesti DNA-nya itu sampai ke Nabi Ibrahim.
Cerita ketiga tentang kisah Fir'aun. Nah, itu. Jadi kesimpulannya sederhana, Bu. Lingkungan terbentuk gara-gara imbas dari keluarga-keluarga yang beres dan tidak beres. Ya, itu. Lingkungan itu kan merupakan satuan, makanya namanya butuh RT. Nah, RT. Jadi RT itu sebetulnya sebagai manajer perumah tanggaan di tingkat lokal. Makanya butuh RT, butuh RW, naik menjadi kelurahan. Nah, kalau satuan-satuan keluarga ini tidak bisa memberikan investasi lingkungan yang baik, ya berarti kita ini sama dengan bunuh masa depan bersama. Makanya perlu pergangan itu ya ditoto sing sae. Ngerinya di situ kan sekarang ini ya, karena apa? Karena investasi lingkungan terhadap kepribadian seseorang itu cukup dominan, dominan. Makanya yuhsyarunas ma'aman yuhibbuhum. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Nah, berarti kita harus membentuk. Nah, tugas ibu-ibu, tugas bapak-bapak, maka satuan-satuan keluarga itu jangan diabaikan. Nah, RT mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat lingkungannya itu semakin asri, semakin baik ya. Ada kekurangan dari satu keluarga ya opo carane untuk saling meningkat. Negara. Nah, negara itu juga sangat menentukan. Nah, itu terhadap, makanya tutwuri handayani ing ngarsosung tulodo ing madya mangun karso, itu penting. Itu Bu, problemnya itu di kita ini sekarang karena satuan-satuan keluarganya berinvestasi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, jadi simbiosisnya itu bukan simbiosis mutualistik, tapi simbiosis parasisistik. Nah, itu. Makanya kita berharap ya di Kebonsari ini mulai kembalilah penataan bagaimana keharmonian di dalam, makanya milih RT, milih RW itu harus jelas Bu. Bisakah tokoh-tokoh itu menjadi figur-figur figur-figur penyatu lingkungan? Bisakah pemimpin-pemimpin yang paling bersentuhan dengan keluarga itu kan RT, yang paling bersinggungan dengan keluarga itu RW, bukan presiden Bu. Nah, itu. Makanya kalau saya lebih mementingkan memilih RT daripada memilih presiden. Kalau saya loh ya, jadi makanya RT itu menentukan. Nah, itu. Sebab apa? Mudin itu menentukan itu, Mudin itu. Nah itu Bu. Jadi satuan-satuan lingkungan kecil itu perlu dikondisikan secara kolektif, gak bisa jalan sendiri. Ini ada keluarga baik, di tengah-tengah keluarga yang tidak baik. Kata Rasulullah, ingat, su'ul khuluq yu'di, justru akhlak yang jelek yang menular. Problemnya kan di situ, bukan yang baik yang menular itu, yang banyak itu. Justru yang jelek itu yang pertama. Yang kedua, memang kembalilah kepada regulasi kehidupan. Artinya ya agama bagi orang Islam ini kan merupakan regulasi kehidupan yang ideal, ngerti hukum. Nah, yang terakhir ya memang dunia pendidikan. Jadi jenengan juga harus peduli terhadap bagaimana memperbaiki dunia pendidikan di kita. Tapi orang tua kita sendiri kadang-kadang kurang ajar ya. Karena ingin menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, di sekolah dengan nekat.
Itu bahkan bayar barang kadang-kadang. Nah, jadi ini investasi pembejadan moral secara sistemik kan itu. Kalau orang tua begitu menyekolahkan anaknya sudah mulai ada preferensi yang aneh-aneh, wah ini sekolah apa? Sekolah elit. Nah, ini sekolah eksklusif. Nah, berarti sama dengan kita ini menjerumuskan generasi masa depan kepada kehidupan yang kurang ajar. Bukan terpelajar. Saya tuh gak setuju dengan sekolah-sekolah eksklusif itu, karena akan membentuk karakter anak yang bersifat semacam seolah istimewa. Nah, kalau merasa anak itu hidup dalam lingkungan istimewa, maka yang muncullah manusia-manusia arogan, manusia yang egoistik kan itu. Bukan manusia yang egaliter, bukan orang yang peduli. Walaupun namanya ada Islamnya, enggak, omong kosong, itu hanya membuat eksklusivisme, melahirkan generasi yang bukan tambah terpelajar. Nah, itu. Coba kalau nggak percaya itu, adakan penelitian. Nah, itu arogansi itu muncul, ego muncul. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tunggulah kehancuran. Makanya eksklusivisme itu saya paling anti itu, sekolah eksklusivisme itu, eksklusif. Sekolah di sekolah ini, wow, dengan biaya sekian mahalnya ini terus oleh orang tua dibandani gitu loh. Tapi ingat, hati-hati, mungkin setahun 2 tahun nggak kerosok, tapi 10 tahun yang akan datang pembekasan dari bagaimana membuat generasi eksklusif itu akan melahirkan manusia-manusia yang angkuh, arogan, merasa superior dan segalanya, sehingga namanya keharmonian itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu mohon kesadaran kita bersama. Pertama, bagaimana kita menata keluarga. Yang kedua, memilih bagaimana pengkaderan regenerasi yang baik. Nah, yang ketiga, ya kita harus sadar bersama bahwa hidup ini memang sangat tergantung kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ada leader-leader yang berperan memberi uswah, menjadi teladan. Ngoten Pak nggih. Tolong Bapak-bapak nggih dipikirkan betul Pak. Jangan dibiar. Nah, orang tua kita sebagai orang tua juga begitu. Jangan supaya anaknya jadi al-malu wal banuna jinatul hayatid dunya, itu harus diperhatikan betul. Ngoten Bu, berat memang. Nah, sekarang ini saya lihat berat karena memang investasi, contoh suap, budaya suap. Kita ingin memberantas korupsi. Kalau budaya suapnya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap benar, ya tidak akan pernah hilang. Itu. Nah, ya memang kita hidup di akhir zaman Bu, di mana kerusakan tatanan lingkungan itu semacam sudah diprediksi oleh Rasulullah itu. Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, maka kalau masih ada yang setia menjalankan tuntunan Rasul, keistimewaannya tidak kalah dengan kehidupan di zaman Rasul. Ngoten nggih? Alfa nawan nggih? Wanita sekarang ini kan banyak kepingin jadi wanita karir, kayak nggak mau jadi wanita rumah tangga, duitnya. Jadi anak-anak kan nggak terdidik. Iya. Ya masalahnya gara-gara suaminya sih gak terlalu banyak yang bertanggung jawab kepada wanita. Akhirnya orang perempuan mikir, aku biar meneh-meneh kalau dua suami, ngelihat tonggoku suami ini gak tahu ngopeni, nah kita golek kerjaan lain. Nah, kan. Gak, sebetulnya semuanya masih bisa ini kembali Pak. Bisa ditoto kembali lah kepada. Kalau saya jadi presiden tapi. Ya Al-Fatihah.
Ya min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimati Muhammad sholatan tunjina biham jami'il ahwali wal afat wa taqdila biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una syawqat min jami'il khairat ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana wahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin inama amruhu idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb sekurang dan sungguh punten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah